Om Swastiastu. Terima kasih kepada Bapak dosen atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nilo Madi Yulia Dastuti, NIM 2011031079, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Rombel 21, Mata Kuliah Agama Hindu. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari ujian akhir semester yang telah saya kerjakan, di mana pada saat ini saya akan menjawab beberapa soal yang telah diberikan dengan jawaban saya. Baik, yang pertama, nilai-nilai apakah dalam ajaran agama Hindu yang harus dilakukan agar umat Hindu tidak terjerumus dalam perbuatan korupsi? Jadi, terdapat beberapa nilai dari ajaran agama Hindu yang harus dilakukan agar umat Hindu tidak terjerumus dalam perbuatan korupsi. Yang pertama yaitu nilai-nilai agama atau dharma, di mana seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh umat Hindu harus berdasarkan dharma atau kebenaran. Yang kedua yaitu nilai-nilai kebenaran dan kejujuran satyam, kebajikan siwam, dan keharmonisan atau keindahan hidup sundaram. Dalam hidup, tidak cukup hanya berniat baik, diperlukan juga niat baik yang diimplementasikan dengan perbuatan baik pula. Hal ini dilakukan agar mencapai tujuan yang mulia. Jika kita ambil contoh dalam politik, agar umat Hindu tidak terjerumus dalam perbuatan korupsi, maka harus menjalankan 3 hal tersebut: menjadikan satyam sebagai pedoman, serta melaksanakan kewajiban secara sadar. Ketika hal tersebut sudah dilaksanakan, maka kesucian atau siwam itu akan tercipta, dan kemudian aktivitas atas dasar kesucian ini akan bermuara pada keharmonisan, sehingga jika umat Hindu mengimplementasikannya dengan baik, akan terhindar dari perbuatan-perbuatan tidak baik seperti perbuatan korupsi. Selanjutnya, berikanlah pendapatmu apakah Banten dalam tradisi Hindu perlu dipertahankan. Jadi menurut saya, Banten dalam tradisi Hindu itu sangat perlu untuk dipertahankan. Karena Banten di sini merupakan sarana upacara yang mengandung simbolis dan juga filosofis. Banten dalam agama Hindu diartikan sebagai wali atau wakil dari alam semesta yang diciptakan oleh ide Sang Yang Widiwasa. Selain itu, Banten di sini bernilai berharga karena merupakan sarana upacara yang berfungsi sebagai penuntun pikiran ke arah keindahan dan menuju ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa di sini menjadi salah satu faktor penting untuk mencapai pemusatan pikiran menuju yang widi. Selanjutnya, nilai-nilai apakah dalam ajaran agama Hindu yang dilanggar dalam bisnis prostitusi online yang sedang marak? Berikan solusinya. Jadi dalam ajaran agama Hindu, bisnis prostitusi merupakan hal yang sangat dilarang dan bertentangan dengan ajaran Dharma. Selain merugikan diri sendiri, bisnis prostitusi juga merugikan orang-orang sekitar. Selain itu, bisnis prostitusi juga melanggar nilai kemanusiaan, khususnya nilai susila dalam ajaran agama Hindu. Mengenai solusi yang bisa diberikan, yaitu mendekatkan diri kepada Tuhan agar dihindarkan dari hal-hal yang tidak baik. Yang kedua yaitu saling mengingatkan sesama manusia agar kita semua selalu berada di jalan Dharma. Dan yang terakhir yaitu mengingat mengenai konsekuensi yang akan diterima bila melakukan hal tersebut, di mana hal tersebut sangat merugikan diri sendiri, keluarga, dan juga orang sekitar kita. Selanjutnya, ketika Anda mengunjungi panti asuhan, nilai-nilai agama Hindu apa yang bisa kita pelajari dan terapkan? Beri contoh. Jadi nilai agama Hindu yang bisa kita ambil yaitu nilai dari ajaran Triparata, yaitu asih, punya, dan bakti. Yang pertama, asih merupakan perilaku saling menyayangi dan mengasihi seluruh makhluk hidup ciptaan Tuhan. Contoh yang bisa diambil yaitu menumbuhkan sikap peduli terhadap sesama dan juga menumbuhkan rasa cinta kasih. Yang kedua yaitu punya. Punya di sini berarti perilaku saling menolong sesama makhluk hidup untuk menumbuhkan cinta kasih tersebut. Contohnya yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa pamrih secara ikhlas. Di sini yang dibagikan tidak hanya berupa uang. Pembagian ini juga bisa berupa pengetahuan dan juga kebahagiaan. Dan yang terakhir yaitu bakti, berarti perilaku saling menghormati dan saling menyayangi. Hal ini juga harus dilakukan secara ikhlas. Contohnya, menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi orang-orang di sekitar kita tanpa membeda-bedakannya. Selanjutnya, manusia hanya dapat memperoleh ketentraman
batin bila ia mempunyai kepercayaan yang teguh kepada Tuhan dan juga rasa pasrah sepenuhnya. Hanya orang-orang semacam itulah yang mendapat penghargaan yang tinggi di dunia. Apakah ada hubungan kepasrahan dengan sifat korupsi pada manusia? Jelaskan jawabanmu dan beri contoh. Jadi, kepercayaan terhadap Tuhan akan melahirkan ketentraman lahir batin. Saat kita berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberi kita petunjuk jalan yang benar dan yang baik, serta menghindarkan kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Kita ambil contoh seperti kasus korupsi. Saat kita sudah berserah kepada Tuhan, mengikuti ajarannya dan selalu berdoa, maka kita tidak akan tergiur dengan iming-iming kekayaan ataupun jabatan. Karena kita percaya bahwa apa yang telah diberikan oleh Tuhan saat ini sudah lebih dari cukup, dan kita perlu menjaga serta melaksanakan kewajiban ini dengan baik. Dengan adanya kepercayaan dan rasa pasrah ini, dapat menuntun kita dan juga menghindarkan kita dari sifat-sifat yang tidak baik, seperti sifat tamak dari kasus korupsi. Selanjutnya, dalam konteks pemujaan, manusia hanya dapat menyadari kebenaran bila ia memupuk keselarasan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kurangnya keselarasan di antara ketiga hal ini sama saja dengan dusta. Orang semacam itu tidak dapat mencapai kesempurnaan. Hubungkan pernyataan itu dengan yoga dan pranayama yang Anda temukan dalam pengkajian Center Yoga selama ini. Manusia dapat menyadari kebenaran bila ia memupuk keselarasan dalam pikiran, perkataan, perbuatan. Ketiga hal ini merupakan sebuah kesatuan yang juga berkaitan dengan ajaran yoga dan pranayama. Yoga dan pranayama di sini berperan sebagai media, di mana melalui yoga dan pranayama, kita bisa memusatkan pikiran kita agar bisa mendapatkan pemikiran yang jernih. Pemikiran yang jernih akan membuat kita lebih mudah untuk menentukan apa saja perkataan yang boleh kita keluarkan dan apa saja perbuatan yang boleh kita lakukan. Sehingga dapat nantinya pemikiran yang jernih akan melahirkan perkataan yang jernih dan tentunya akan melahirkan perbuatan yang jernih pula. Selanjutnya, dalam bab tentang bakti dalam Bhagawan Gita, dikatakan bahwa bahwa waktu adalah unsur yang paling penting dalam hidupmu. Krishna mengajarkan dalam Gita bahwa walaupun engkau tidak begitu berhasil dalam melaksanakan ketidakterikatan kepada benda-benda duniawi, jika engkau melaksanakan semua pekerjaan dan kewajibanmu seperti sembahyang, mempersembahkan segala yang engkau kerjakan kepada Tuhan, maka hidupmu akan diberkatinya. Apakah makna ungkapan Bhagawan Gita yang dimaksud? Jadi menurut saya di sini, melaksanakan ketidakterikatan kepada benda-benda duniawi biasanya dilakukan oleh orang yang telah mencapai tahap tinggi, di mana jika kita mampu melakukannya, kita akan dekat dengan Tuhan. Namun jika kita tidak mampu melakukannya, bukan berarti kita gagal. Kita bisa mencobanya dengan menggunakan waktu yang kita miliki dengan efektif dan efisien, yaitu melakukannya dengan mengisinya dengan hal-hal yang baik, seperti menggunakan waktu kita melaksanakan seluruh pekerjaan dan kewajiban dengan baik. Kita juga bisa melaksanakan persembahyangan dan mempersembahkan segala yang kita kerjakan kepada Tuhan. Saat kita sudah melakukan kegiatan-kegiatan dharma seperti ini, Tuhan pasti akan memberkati kehidupan kita dengan kedamaian dan juga dengan kebahagiaan. Selanjutnya, Ngaben, banyak orang menyebutkan bahwa upacara itu sangat boros. Bagaimanakah menurut Anda Ngaben itu apakah perlu dilakukan? Jadi Ngaben merupakan salah satu upacara yang dilakukan oleh umat Hindu di Bali yang tergolong pitrayatnya, yang ditunjukkan kepada leluhur. Upacara yatnya yang dilakukan secara besar-besaran membuat Ngaben dikatakan boros. Padahal sebenarnya upacara Ngaben tidak harus dilaksanakan secara mewah. Ngaben sendiri bisa dilaksanakan sesuai dengan kemampuan kita, asalkan upacara Ngaben tersebut berjalan sesuai dengan tatwa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa selama upacara Ngaben itu telah memenuhi tujuannya, maka besar kecilnya Ngaben itu tidak mempengaruhi. Karena yang penting keikhlasan dari diri kita dan kemampuan dalam kita menjalankannya.
Selanjutnya, banyak orang Hindu yang lebih bersemangat melakukan upacara yatnya besar-besaran, seperti ngentek linggih dengan biaya besar. Sedangkan untuk menyumbang beasiswa untuk anak miskin kerap ogah-ogahan. Bagaimana pendapatmu menghadapi realitas ini? Ya, jadi realitas ini benar-benar terjadi dalam kehidupan di mana masyarakat berlomba-lomba beryatnya dengan biaya besar, namun tidak dibarengi dengan perbuatan baik kepada sesama. Hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan mengenai yatnya itu sendiri. Yatnya yang sebenarnya tidak hanya berupa persembahan kepada Ida Sang Hyang Widiwasa. Yatnya juga dapat berupa berbuat baik kepada sesama. Seperti yang kita tahu, untuk mencapai hubungan yang harmonis, kita harus menyeimbangkan hubungan-hubungan ini. Seperti bagaimana kita menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan melalui persembahyangan, dan juga bagaimana kita menjalin hubungan yang baik dengan lingkungan dan sesama kita dengan cara berbagi. Yang terakhir, Yatra Yogeswara Krishna Yatra Partudanurdara Tatrasir Wijayo Butir Duwenitir Matir Mama. Artinya, di mana ada Krishna, penguasa yoga, dan Arjuna yang bersenjatakan busur panah, di sana ada kesejahteraan, kejayaan, kemuliaan, dan moral yang langgeng. Beri contoh untuk pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini saya ambil contoh pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Saat kita sedang kebingungan akan suatu pilihan, kita bisa memejamkan mata dan memohon petunjuk kepada Tuhan. Niscaya kita akan diberikan petunjuk, kita akan dapat pemikiran yang jernih, sehingga kita bisa lebih mudah memilih mana yang akan kita ambil atau yang akan kita lakukan. Melalui pemikiran jernih, kita bisa memikirkan secara matang-matang. Dan melalui pemikiran jernih, kita bisa memiliki perbuatan yang baik pula. Dengan adanya dua hal ini, pikiran yang jernih dan juga perbuatan yang baik, maka akan menghasilkan suatu hal yang positif, yaitu membentuk kehidupan yang indah, di mana kehidupan kita akan dipenuhi dengan kebahagiaan. Baik, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terakhir, saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.